Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait yang masuk dalam part-time. Di sini kita sudah dapatkan bocorannya juga dan ada juga kabar menarik dari Mempan RB teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja informasinya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita ke informasi yang pertama dulu. Ini Rabu 7 Februari rekan-rekan ya. Alhamdulillah, di sini masa kerja dan usia segini. Nah, usia segini jadi prioritas Mempan RB dalam pengangkatan tenaga honorer jadi P3K di 2024 ini. Dan di sini juga ditambahkan kalimat tanpa tes rekan-rekan ya. Tanpa tes. Alhamdulillah ya. Semoga usia segini yang dimaksud pada informasi kali ini teman-teman itu termasuk. Oke, ini 7 Februari. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas akhirnya telah menetapkan masa kerja dan usia dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Seperti diketahui bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena ada banyak langkah yang harus dilakukan oleh Mempan RB dan BKN. Sebelumnya, pihak BKN telah menyampaikan bahwa 2,3 juta tenaga honorer telah diseleksi terkait verifikasi dan validasi data serta pemeriksaan SPTJM. Bagi kamu para non-ASN yang memiliki SPTJM, kabarnya akan diberi peluang besar bahkan langsung diangkat menjadi P3K tahun 2024. Amin rekan-rekan ya. Mempan RB Azwar Anas pun telah menetapkan untuk masa kerja dan usia tertentu akan diangkat langsung menjadi ASN 2024 karena sudah amanat dari Undang-Undang ASN 2024. Nah, jadi katanya sudah amanat. Menjadi seorang ASN memang sudah diidam-idamkan oleh para tenaga honorer karena dari segi gaji mereka ini mendapatkan yang kurang layak, bahkan ada sering telat dibayarkan. Kemudian dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, Mempan RB akan memakai skema pemeringkatan dan sistem prioritas. Nah, ini ya, ada dua cara. Maka dari itu, non-ASN prioritas terutama yang masuk ke dalam kriteria masa kerja dan usia yang telah ditetapkan Menteri Anas akan diangkat langsung menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini ya yang penuh waktu. Ada kriteria masa kerja dan usia yang telah ditetapkan, teman-teman ya. Kemudian terkait skema peringkat yang dimaksud melalui nilai performa kerja sehingga akan dilihat dari segi ranking kinerjanya. Hingga kini banyak tenaga honorer yang sudah menantikan pengangkatan menjadi P3K. Lantas masa kerja dan usia berapa tahun yang dijadikan prioritas dalam pengangkatan tahun 2024 ini? Nah, di sini lagi-lagi diinformasikan bahwa para tenaga honorer yang telah mengabdi atau punya masa kerja lebih dari 5 tahun. Nah, oke teman-teman ya. Dan berusia mendekati 46. Jadi kalau mendekati itu masuk bisa dikatakan 40 teman-teman ya. Ini termasuk ya 40, 41, 42, 43 itu termasuk teman-teman ya. Mendekati. Jadi di sini terkait masa kerja yaitu 5 tahun ya. Jadi teman-teman yang sudah bekerja misalnya sudah 10 tahun atau lebih, nah pastinya lebih aman lagi. Mereka ini akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K tanpa harus mengikuti tes seleksi. Hal ini sudah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia. Berdasarkan keterangan Mempan RB, tenaga honorer yang memenuhi kriteria di atas akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K. Jadi ada kesempatan teman-teman ya untuk jadi P3K secara otomatis pasca melewati seleksi verifikasi dan validasi data. Lantaran pemerintah sangat menghargai pengabdian honorer yang telah lama bekerja di pelayanan publik. Nah, guru termasuk teman-teman ya dan tenaga kesehatan. Anas juga menyampaikan kriteria masa kerja dan usia tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang pengangkatan honor menjadi P3K. Di mana di dalam undang-undang tersebut honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 20 tahun secara terus-menerus akan mendapat prioritas pertama untuk menjadi P3K di tahun 2024. Nah, banyak sekali rekan-rekan kita yang menyampaikan di kolom komentar, admin kami sudah
20 tahun, kami sudah 21 tahun, 25 tahun, begitu teman-teman ya. Nah, di sini terkait usia dan lama pengabdian ini mendapat prioritas teman-teman ya. Pengangkatan P3K tanpa tes ini pun sudah mendapatkan dukungan dari Komisi 2 DPR RI yang membidangi pemerintahan dan ASN. Wakil Ketua Komisi 2 Junimar Gersan mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan perlakuan khusus kepada honorer yang telah lama mengabdi, dan itu sebenarnya sudah semestinya teman-teman ya, sudah sewajarnya. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini terkait prioritas dan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, baik dari lama mengajarnya atau lama mengabdinya begitu ya, lama mengabdi dan usia. Nah, selanjutnya ini informasi hari Rabu juga, Pak Bupati ungkap kriteria honorer dari P3K part-time teman-teman ya. Ada sebanyak 546 guru P3K di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mendapat perpanjangan kontrak. Seremonial penyerahan SK perpanjangan masa kerja ratusan guru P3K dipimpin langsung oleh Bupati Trenggalek. Ini 546 guru mendapatkan surat keputusan perpanjangan kontrak, itu terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama ada 370 pegawai yang perpanjang kontrak 3 tahun yang terhitung 1 Februari 2024 hingga 2027. Nah, itu ya. Setelah tahap pertama selesai, disusul tahap kedua 176 guru P3K yang diperpanjang kontraknya yaitu 3 tahun mulai 1 Maret 2024 sampai 2027. Saat acara penyerahan SK, Mas Ipin meminta kepada BKD atau Badan Kepegawaian Daerah setempat agar perpanjangan kontrak secara umum itu nantinya bisa dimaksimalkan. Pertimbangan Mas Ipin mengusulkan itu diantaranya adalah untuk penghematan anggaran. Menurutnya terlalu sering melakukan kegiatan seremonial penyerahan SK perpanjangan kontrak juga memerlukan biaya. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Katanya mau hemat anggaran, tapi kalau misalnya selalu buat seremonial atau acara-acara perpanjang kontrak setiap tahunnya, ini biayanya juga lumayan besar. Dan alasan kedua, para guru P3K itu bisa lebih fokus dalam melakukan pengabdiannya untuk mencerdaskan generasi penerus. Ya, karena kalau misalnya kontraknya cuma setahun, ya kita itu akan kepikiran terus teman-teman ya. Akan kepikiran terus terkait dengan bagaimana nasib kita ke depannya. Panjangan sesuai SK itu kan 5 tahun. Kemudian biasanya kita kontraknya per 1 tahun, 2 tahun. Saya bilang itu kurang efektif. Nah, benar juga teman-teman ya. Ini kurang efektif kalau misalnya kontraknya seperti itu. Langsung saja dikontrak 5 tahun biar mereka fokus. Jadi kita juga tidak buang anggaran untuk seremoni pelantikan. Mas Ipin menyebut perpanjangan kontrak guru P3K tidak mengesampingkan aspek penilaian kinerja. Namun itu perlu diingat ya, kinerjanya dengan mempertimbangkan jumlah serta kompetensi. Dengan kata lain, komposisi guru dan rasio guru di satu sekolah juga jadi pertimbangan. Langkah selektif itu dilakukan agar anggaran belanja pegawai yang dikeluarkan memberikan kontribusi yang sepadan. Sebab dengan kebijakan seperti saat ini, Mas Ipin tidak menampik adanya peningkatan jumlah belanja pegawai yang diperkirakan meningkat kisaran 10-15% dengan asumsi seluruh tenaga honorer di bumi Menak Sopal sudah jadi P3K. Artinya kata Mas Ipin, yang sekarang bekerja tetapi statusnya honorer nantinya diangkat P3K. Alhamdulillah ya, ini yang statusnya honorer. Sementara yang nilainya bagus nantinya diangkat jadi P3K penuh waktu. Jadi ini jadi P3K kalau yang kinerjanya bagus. Sementara yang nilainya bagus nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah teman-teman ya. Adapun honorer yang nilainya kurang dan juga tugas-tugasnya tidak memerlukan harus bekerja sesuai aturan jam kerja ASN, nantinya akan menjadi P3K paruh waktu alias part-time. Nah, jadi di sini jelas sekali disampaikan, adapun honorer yang nilainya kurang dan juga tugas-tugasnya tidak memerlukan harus bekerja sesuai aturan jam kerja ASN, nantinya akan menjadi part-time saja teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat
Kalau belanja pegawai total tambahnya mungkin ada sekitar 160 miliar. Nanti akan kita kurangi juga dengan biaya pensiun dan segala macam. Sehingga juga terkompensasi. Paling tambahannya mungkin kita di pemerintah Kabupaten Trenggalek butuh sekitar 50 miliar. Sekianlah. Teman-teman ya. Jadi terkait yang masuk ke part-time berdasarkan dari Pemda ya di Trenggalek. Di sini katanya yang memang jam kerjanya tidak harus sama dengan ASN, yang sebenarnya teman-teman ya itu masuknya di part-time. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.